Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah ilmu negara, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait setelah ujian tengah semester dilaksanakan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, itu artinya sudah setengah semester kita lalui. Sekarang kita menyongsong untuk menjelang ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk negara, di mana sebelumnya sudah saya sampaikan mungkin mengenai unsur negara, konsep negara, sampai kepada tujuan negara dan juga bagaimana tujuan negara itu bisa direalisasikan. Sekarang kita masuk ke bentuk negara. Untuk memperlancar perolehan pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, kita lanjutkan ke materi. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk negara yang didasarkan pada masa berlakunya. Pertama, dari negara pada zaman Yunani kuno, bentuk negara pada zaman pertengahan, bentuk negara pada masa sekarang. Sebelum kita masuk ke bentuk negara di beberapa waktu yang telah saya sampaikan sebelumnya, ini pengertian umum mengenai bentuk negara. Jadi, bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis, peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya saja. Kita masuk pada bentuk negara pada zaman Yunani kuno menurut Plato. Jadi ada istilahnya negara aristokrasi adalah pemerintahan oleh aristokrat atau cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan. Itu bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Ada juga demokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Ada juga oligarki, yaitu pemerintahan oleh para hartawan, orang-orang kaya. Demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin, karena salah satu mempergunakannya maka keadaan ini berakhir kekacauan dan anarki. Itu demokrasi pada zaman dulu. Ada juga tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno menurut Aristoteles itu ada monarki. Jadi menurut dia monarki adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyatnya. Biasanya bentuk kerajaan. Ada juga tirani, adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan sendiri, kesewenang-wenangan, otoriter. Ada juga aristokrasi, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Oligarki adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Ada juga plutokrasi, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya, seperti yang tadi disampaikan oleh Plato tadi. Politi adalah suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Jadi dari nol, memang ini masyarakat umum seperti itu. Ada juga teori kuantitas dan kualitas menurut Aristoteles. Itu ketika melihat bentuk ideal dari negara monarki, aristokrasi atau politi, bentuk pemerosotannya itu nanti kecenderungannya itu akan diktator atau tirani ketika negara itu bentuknya monarki. Ketika aristokrasi itu nanti akan oligarki atau plutokrasi. Politi itu pemerosotannya menjadi demokrasi karena akan muncul kekacauan-kekacauan yang terjadi di masyarakat.
Teori kuantitas dan kualitas menurut Polybius ketika berbicara bentuk idealnya itu monarki, aristokrasi, dan demokrasi, pemerosotannya itu sama seperti Aristoteles, tapi yang berbeda ini adalah diktator untuk monarki, oligarki, plutokrasi untuk aristokrasi. Ketika Polybius itu menyampaikan demokrasi itu akan jatuh pada bentuk sebuah okokrati. Bentuk negara menurut Ibnu Abirabi, negara dengan bentuk monarki atau kerajaan di bawah pemimpin seorang raja serta penguasa tunggal sebagai bentuk terbaik. Itu menurut Ibnu Abirabi. Dia menolak bentuk-bentuk lain seperti aristokrasi, oligarki maupun demokrasi. Alasan utama mengapa Ibnu Abirabi memilih monarki sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik adalah keyakinan bahwa dengan banyak kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan. Bentuk negara pada zaman pertengahan, ini materi kedua, negara dengan bentuk kerajaan dan juga negara dengan bentuk republik, itu yang berkembang di zaman. Pembedaan bentuk negara, kerajaan, dan republik itu menurut Jelinek membedakan kerajaan atau republik berdasarkan cara pembentukan kemauan negara. Dalam negara kerajaan, pembentukan kemauan terjadi seluruhnya di dalam badan seseorang dan kemudian negara terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu, berbadan dan individual. Dalam negara republik, kemauan negara tercapai berdasarkan kejadian yuridis menurut tindakan-tindakan kemauan banyak orang yang berbadan, sehingga kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realistis secara yuridis saja. Menurut Duguid, untuk membedakan apakah negara berbentuk republik atau kerajaan didasarkan pada cara penunjukannya atau pengangkatannya kepala negara. Jika kepala negara ditunjuk oleh tatanan penggantian secara keturunan yang telah ditetapkan, maka disebut monarki atau kerajaan. Apabila tidak demikian, maka republik. Kebalikannya adalah dipilih langsung oleh rakyatnya. Memang menjadi kehendak rakyat, bukan dilihat dari keturunan. Namun fenomena sekarang ini memilih pemimpin itu salah satunya ya dia merupakan keturunan, tapi juga dipilih langsung oleh rakyat. Ini teori baru sebenarnya. Fenomena-fenomena pilkada atau sebuah fenomena monarki baru. Ayahnya orang presiden, anaknya kepala daerah, itu luar biasa. 5 kriteria melihat bentuk negara menurut C.F. Strong. 1. Melihat negara itu bagaimana bangunannya, apakah ia negara kesatuan atau serikat. Melihat bagaimana konstitusinya, ketika berbicara bentuk negara, lihat saja konstitusinya. Konstitusi adalah undang-undang dasar. Kalau di Indonesia bentuk negara disampaikan secara tegas adalah negara kesatuan. Mengenai badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak, atau disebutkan badan eksekutif yang sudah tertentu jangka waktunya. Mengenai badan perwakilan, bagaimana susunannya, siapa yang berhak duduk di situ, bagaimana hukum yang berlaku dan bagaimana hukum nasionalnya. Itu kriteria melihat bentuk negara. Bentuk negara pada zaman sekarang, masa sekarang, ini materi terakhir pada pertemuan kali ini. Jadi negara kesatuan, negara federal, negara konfederasi atau liga-liga bangsa. Negara kesatuan, menurut Fred Iswara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat baik persatuan union maupun unity. Menurut Abu Daud Busroh,
Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Menurut catatan Bank Dunia atau World Bank, dari 116 negara yang termasuk ke dalam negara berkembang yang menjalankan desentralisasi, itu ada 106 diantaranya memiliki bentuk negara kesatuan, termasuk Indonesia. Jadi ketika berbicara negara kesatuan, mutlak di mana pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintah pusat. Adanya pemerintahan daerah itu bukan seperti negara federal atau negara-negara bagian, tapi kewenangan yang diberikan oleh negara atau daerah-daerah di bawah pemerintah pusat itu diberikan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara, itu jelas. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Ada kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk pada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih yang tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan atau prinsip unity of common. Ada dua bentuk negara kesatuan. Pertama, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Jadi dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Menurut L.J. van Apeldoorn, suatu negara disebut negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Silahkan kalian jawab pertanyaan ini melalui forum kuis yang telah disediakan, bukan forum diskusi, tapi forum kuis. Pertanyaannya adalah di sini, ketika berbicara provinsi-provinsi tidak mempunyai hak mandiri, lalu bagaimana di Indonesia? Bagaimana implementasinya di Indonesia? Silahkan kalian kaji dari beberapa sumber yang ada, khususnya kalian harus mengkaji dari undang-undang yang ada. Itu menjadi tugas kalian di perkuliahan pada kali ini untuk menjawabnya. Menurut Thorsten Kalijarvi, negara-negara di mana seluruh kekuasaan dipusatkan pada suatu atau beberapa organ pusat, tanpa pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah bagian-bagian negara itu. Pemerintah bagian-bagian negara itu hanyalah bagian pemerintah pusat yang bertindak sebagai wakil-wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan administrasi setempat, hanya kewenangan administratif saja. Kemudian negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam sebuah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom. Menurut Zimli Asidiki, menegaskan dalam negara kesatuan di mana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kekuasaan asli berada di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagai kekuasaan yang ditentukan secara tegas. Lanjut, ini negara federal. Negara federal dari kata federal berasal dari bahasa Latin fadus, yang artinya adalah liga. Liga negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai negara federal yang mula-mula atau permulaannya ada di situ. Model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara
federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya. Masing-masing negara atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat menjadi sebuah federal atau negara federal. Sifat dasar negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit federalnya atau negara bagian. Ada 3 hal yang membedakan negara federal satu sama lainnya. Pertama, cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi di atas otoritas federal dan otoritas negara bagian jika muncul konflik di antara keduanya. Ketiga, menurut cara perubahan konstitusi jika dikehendaki adanya perubahan itu. Pengertian federal dapat dibedakan atas 3 jenis berikut. 1. Negara dengan sistem federal murni yang dengan tegas merumuskan negaranya dalam konstitusinya sebagai negara federal sebanyak 18 negara. Negara dengan bentuk federal arrangement yang tidak memaklumkan diri sebagai federal, tetapi di dalam sistem pemerintahannya otonom begitu kuat sehingga jauh lebih dekat pada sistem federal sebanyak 17 negara. Contohnya ada di UK of Great Britain dan Irlandia yang terdiri dari 4 negara dan self-governing island. Bentuk negara dan pemerintahan yang disebut sebagai associated state, negaranya sudah jadi tetapi untuk hidup sendiri dianggap sulit. Contohnya Monaco yang menggantungkan diri pada Prancis yang memegang federate power. Kita masuk ke materi terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu negara konfederasi. Suatu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern maupun intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Negara-negara yang bergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Konstitusi dari sebuah konfederasi, suatu perserikatan atau liga negara-negara, dapat juga membentuk sebuah pengadilan pusat dan pemerintah pusat. Namun pengadilan itu biasanya hanya berkompeten dalam penyelesaian konflik-konflik antar negara-negara anggota. Hanya secara kekecualian saja orang-orang perseorangan dapat diizinkan sebagai penggugat dan tergugat.